Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Lukman Effendi. Oke, kali ini kita akan mengulik fisika beta. Apa itu fisika beta? Fisika beta adalah singkatan dari fisika begitu dekat dan nyata yang diinisiasi dan dipopulerkan oleh Bapak Apit Fatur Rahmat, SPD, MSI, PhD. Beliau adalah dosen pendidikan fisika FKIP Unsri. Secara sederhana, fisika beta ini memberikan makna mendalam terhadap penerapan fisika dalam kehidupan kita. Dalam video ini akan kita ulik bersama-sama tentang penerapan fisika yang ada di Ketek Khas Kota Palembang. Oke guys, gak usah lama-lama, kita langsung aja eksekusi. Yuk. Oke guys, ini sudah di Sungai Musi. Yang kita lihat banyak orang yang ada di tepi kiri dan juga di tepi kanan. Itu ada kapal besar juga guys di situ guys. Nah, di situ ada jembatan Ampera. Oke guys, di belakang kita sudah ada drivernya. Dengan nama siapa Pak? Siapa? Musri Mukmin. Dipanggil siapa? Biasanya dipanggil siapa? Mus, Pak Mus. Oke guys, ini driver ketek kita, pengemudi kapal kita. Itu namanya Bapak Mus. Sudah lama Pak kerja di sini Pak? Sudah lama, Pak. Tahun lebih. Oh. Berapa kira-kira Pak kalau seharinya Pak? Tidak tentu. Oh, jangan tentu. Iya lah. Kadang-kadang dapat 40, kadang-kadang lebih. Kadang-kadang 40, kadang-kadang lebih. Iya. Kadang nggak dapat. Kira-kira menurut Bapak kalau 40 sampai 60 itu udah mencukupi belum Pak untuk kebutuhan sehari-hari? Kalau yang lebih dari itu cukup harus cukup. Oh, cukup. Nah, dibilang nggak cukup, ini kurang. Ya, cukup nggak cukup harus cukup. Apa tantangan Bapak selama jadi driver ketek? Ya, tantangan terbesarnya apa Pak? Tantangan apabila pulang malam takut baling-balingnya patah. Susah ada kalau pulang malam baling-balingnya patah. Masa terjun ke Sungai Musi gitu kan? Pernah tenggelam enggak Pak? Pernah tenggelam enggak? Benar. Alhamdulillah. Bisa. Biasanya ini sampai jam berapa Pak? Biasanya setengah 6 udah pulang, kadang jam 5 udah pulang. Oh, sampai setengah 6. Karena lebarannya agak Ya, agak sedikit ini. rumahnya agak lebih. Ya. Makasih Pak. Oke guys, itu wawancara kita dengan Pak Mus. Kita akan mengulik lebih dalam lagi bagaimana penerapan dari fisika dalam kehidupan nyata. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwasanya kapal ketek ini memiliki beberapa hukum fisika yang berlaku. Yang pertama itu adalah hukum Newton 1, yang kedua ada hukum Newton 2, yang ketiga adalah hukum Newton 3. Nah, di hukum Newton 1 itu ada yang namanya hukum inersia. Jadi di hukum inersia ini menyatakan bahwasanya suatu benda akan tetap diam dan juga akan terus bergerak kecuali ada gaya luar yang menghambat dari pergerakan kapal atau suatu benda tersebut. Seperti yang kita lihat di sini, yang pertama itu adalah hukum Newton 1, ya kan guys? Nah, di hukum Newton 1, apabila ini kapal, ya guys, ini kapal, apabila kapal ini kita matikan mesinnya, dia bakalan tidak langsung berhenti. Kenapa? Karena dia bakalan dipengaruhi oleh arus air di sini guys. Oke. Hukum 1 Newton tadi seperti itu. Hukum 2 Newton itu mengatakan bahwasanya suatu benda akan dipengaruhi oleh gaya dan juga percepatannya. Artinya, semakin besar gaya, maka akan semakin besar percepatannya. Namun, semakin berat suatu massa akan mempengaruhi gayanya, guys. Oke. Seperti yang kita lihat, arus sungai itu berasal dari ujung sana, ya kan? Nah, ke sini. Jadi artinya apa? Artinya kita sedang melawan arus sungai. Nah, kalau misalkan kita melawan arus sungai, gaya yang dibutuhkan oleh kapal ketek ini akan jauh lebih besar daripada ketika kita searah dengan arus sungai.
Nah, di hukum 2 Newton ini kita memiliki beberapa rumus. Yang pertama itu kan F sama dengan M dikali A. Yang kedua itu adalah A sama dengan F per M. Apabila gaya dorong yang dihasilkan oleh ketek ini besar, maka percepatan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Tapi apabila massa yang ada di dalam kapal ketek ini juga semakin besar, maka percepatannya juga akan semakin kecil. Seperti yang kita lihat di sekeliling kita, guys. Ini kapal keteknya dalam kondisi pelan ya, guys. Kapal keteknya dalam kondisi pelan. Ya. Ini menjelang sore. Seperti kalian yang lihat di sini. Di situ ada kapal patroli itu kayaknya. Ini juga kapal patroli. Nah, hukum selanjutnya itu adalah hukum 3 Newton. Apa bunyi dari hukum 3 Newton? Hukum 3 Newton ini berbunyi apabila ada suatu benda bergerak, maka akan adanya gaya aksi sama reaksi. Sama seperti kapal ini. Kapal ini kan dari belakang. Kapal ini dari belakang menghasilkan gaya dorong di bagian baling-baling di belakangnya. Itu adalah hasilnya. Apa reaksinya? Reaksinya kapal ini akan terdorong. Kapal ini akan terdorong dari belakang ke depan. Seperti yang kalian lihat, kita dalam posisi maju, guys. Kita dalam posisi maju. Dan kita akan menuju ke jembatan Musi 6. Guys, ini pemandangannya. Pemandangan yang seperti kita lihat di sebelah kanan kita. Apabila kita analisis lebih lengkap dan juga lebih jelas, ternyata kapal ini memiliki penerapan hukum Archimedes yang sangat kuat ya, guys. Nah, di dalam rumusannya rho itu adalah massa jenis, G itu adalah gravitasi, dan juga volume benda yang tercelup. Sama seperti di kapal ketek ini. Nah, rumusnya itu di sini kita akan mengulik bagaimana penerapannya. Di sini kan kita sudah mengetahui, anggap saja massa jenis yang ada di air ini, massa jenis air ini adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, kemudian volumenya, panjang dari kapal ini kira-kira 5 meter, guys. Dan juga lebarnya di sini adalah lebarnya nih 2 meter ya, guys, dari sini ke sini. Nah, untuk tingginya kita bisa menggunakan rumus kesetimbangan massa, di mana FA sama dengan W, atau gaya apung sama dengan gaya berat, di mana kita akan memodifikasi rumus tersebut hingga mendapatkan H. H itu adalah tinggi, di mana rumusnya adalah massa total kapal termasuk penumpang dibagi dengan massa jenis air dikali dengan panjang kali dengan lebar. Alasan kita menggunakan kesetimbangan massa karena pada prinsipnya kapal ini tidak terapung dan juga tidak tenggelam. Artinya kapal ini ada di pertengahan, yaitu dia melayang. Kita tidak bisa melihat ya, guys, ini dari dalam karena kita terbatas pada dimensi perekaman. Nanti kita akan melihat bagaimana penerapannya kalau misalkan kita sudah sampai di atas. Kita akan menganalisis lebih dalam lagi, guys. Oke, guys, seperti yang kita lihat di sini, arus sungai itu dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi tadi kapalnya tuh melawan arus sungai karena dia mengarah ke jembatan Musi 6. Dalam artian gaya yang dibutuhkan jauh lebih besar. Oke, guys, ini posisi ketika kita sudah ada di atas permukaan atau di pinggir sungai. Kita lihat bahwasanya ketek itu melawan arus sungai ya, guys. Nah, di sini kapalnya itu masih bergerak ya, guys, masih hidup. Nah, ketika kapalnya itu mati, nah itu sudah mati ya, guys, sudah mati itu mesinnya. Kapalnya itu tetap melaju ke depan. Itu artinya benar hukum 1 Newton tentang inersia itu. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau misalkan kapal speedboat yang berada di sungai ini dia melaju sangat kencang itu, guys. Lihat,
kalian bisa lihat itu kecepatannya itu sangat tinggi. Ini artinya gaya dorongan yang dihasilkan oleh baling-baling sangat besar, menyebabkan kapal tersebut mengalami percepatan yang semakin besar juga, guys. Selanjutnya kita akan menganalisis bagaimana penerapan hukum Archimedes pada kapal ini. Yuk kita pause dulu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya perahunya itu memiliki hukum Archimedes atau menerapkan hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes yang dimaksud di sini adalah gaya Archimedes, di mana gaya Archimedes ini menekankan adanya gaya apung. Jadi dalam kondisi seperti ini, gaya apungnya itu ke atas dan juga gaya beratnya itu ke bawah. Untuk menghitung gaya apung ke atas, kita bisa menggunakan rumus FA sama dengan Rho kali G kali V, di mana FA sama dengan gaya apung, satuannya Newton, Rho adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, dan V adalah volume benda yang tercelup. Massa jenis air sungai adalah 1000 kg per meter kubik. Gravitasi di sini adalah 10 meter per second kuadrat, dan volume benda ini yaitu volume perahu ketek atau kapal ketek yang harus kita ukur. Untuk menentukan volume benda atau volume ketek yang tercelup atau yang dipindahkan, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjang kapal ketek yang digunakan sebelumnya adalah 5 meter, lebarnya adalah 2 meter. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana kita menentukan tinggi badan kapal yang tercelup atau yang masuk ke dalam air. Dalam kondisi ini mustahil kita mengukurnya karena itu akan berbahaya. Kita bisa menggunakan rumus kesetimbangan gaya apung dan gaya berat untuk menentukan ketinggian badan kapal yang tercelup itu. Nah, di sini sudah ada rumusnya, di mana gaya apung sama dengan gaya berat, FA sama dengan W. Gaya apung atau FA dan juga gaya berat atau W bisa dijabarkan lebih lanjut menjadi Rho dikali G dikali V sama dengan M dikali gravitasi. V kita bisa masukkan menjadi panjang kali lebar kali tinggi, dan kemudian kita pindahkan H menjadi H sama dengan massa kapal dibagi massa jenis dikali panjang kapal dikali lebar kapal. Perlu diingat bahwasanya massa kapal ini adalah massa total keseluruhan, mulai dari massa kapal itu sendiri dan juga penumpang yang ada di dalam kapal itu. Panjang kapal di sini adalah 5 meter, lebarnya adalah 2 meter, dan massa total yaitu massa kapalnya adalah 200 kg, massa penumpang yaitu saya 80 kg, massa penumpang dari driver yaitu 89 kg, massa penumpang yang satunya adalah 70 kg, sehingga total massa di sini adalah 439 kg. Kemudian kita masukkan nilai-nilai tadi ke dalam rumus sehingga menghasilkan nilai tinggi sebesar 0,04 meter. Nilai ini merupakan nilai perkiraan kasar dikarenakan ada hal yang jauh lebih efektif.
Cuman karena keterbatasan alat dan juga waktu, kita hanya memperkirakannya, namun memperkirakannya juga menggunakan rumus. Setelah mendapatkan tinggi badan kapal yang tercelup, selanjutnya kita akan memasukkan nilai tersebut ke dalam perumusan volume dan menghasilkan volume benda yang tercelup adalah 0,439 meter kubik. Kita sudah mendapatkan nilai massa jenis, gravitasi, dan juga volume. Tinggal kita masukkan. Di sini massa jenisnya adalah massa jenis air sungai, diperkirakan nilainya adalah 1000 kg per meter kubik. Gravitasi di sini juga adalah 10 meter per second kuadrat, dan juga volume yang sudah kita hitung adalah 0,439 meter kubik. Sehingga setelah dihitung didapatkan nilainya adalah 4390 Newton. Itu adalah nilai dari gaya apung atau gaya apung dari kapal ketek ini. Apa arti dari gaya apung yang telah kita dapat? Itu artinya kapal ketek ini tidak terangkat, tidak juga tenggelam. Artinya dia mengapung stabil di air. Andai kata kita beri lebih banyak massa ataupun semakin banyak barang-barang mudik yang dibawa, maka jika gaya apung ke atas lebih rendah daripada gaya berat yang ke bawah, kapal ini akan dipastikan tenggelam. Mengapa? Itulah fisika. Fisika tidak hanya semerta-merta bertanya tentang perhitungan saja, namun fisika itu tentang bagaimana kita memahami alam semesta ini bekerja. Memang fisika beta yang saya buat kali ini tidak 100% mencakup seluruh konsep fisika secara tepat dan akurat. Tapi menurutku tujuan dari fisika beta ini adalah membuat kita paham bagaimana penerapan fisika dalam kehidupan nyata. Oke guys, sekian video yang saya buat. Saya Lukman Effendi, pamit undur diri. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck guys.